Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika bersama Ustazah Riza, yaitu tentang urutan pecahan. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah letak pecahan pada garis bilangan. Yang kedua adalah cara membandingkan pecahan, dan yang terakhir adalah mengurutkan pecahan. Sebelum melanjutkan pelajaran, ayo siapkan buku tulis, alat tulis, dan duduk dengan rapi agar anak-anak bisa memahami pelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting di buku tulis agar bisa dipelajari kembali di kemudian hari ya. Let's go! Yang pertama, kita akan mempelajari tentang letak pecahan pada garis bilangan. Untuk bisa mengurutkan pecahan, kita bisa menggunakan garis bilangan. Coba perhatikan garis bilangan berikut ini. Bilangan yang lebih besar akan terletak di bagian sebelah kanan garis bilangan, dan bilangan yang lebih kecil akan terletak di bagian kiri garis bilangan. Lalu bagaimana ya cara menulis pecahan pada garis bilangan? Kita ambil contoh garis bilangan berpenyebut 2. Yang pertama, kita tulis angka 0 di bagian paling kiri garis bilangan. Karena garis bilangan ini merupakan garis bilangan berpenyebut 2, kita awali dengan menulis 1/2, kemudian melanjutkan 2/2 atau 1, 3/2, 4/2 atau 2, dan seterusnya. Sekarang kita coba contoh garis bilangan berpenyebut 3. Pertama, kita tulis 0 di garis bilangan paling kiri, kemudian melanjutkan untuk menuliskan 1/3, 2/3, 3/3 atau sama dengan 1, 4/3, 5/3, dan 6/3 atau 2, dan seterusnya. Sekarang kita akan coba contoh soal pada buku halaman 6 yang nomor 8. Kita gambar garis bilangannya dulu ya. Karena yang diketahui adalah 9/9 atau 1, maka garis bilangan ini merupakan garis bilangan berpenyebut 9. Untuk itu, kita awali menjawab soal ini dengan menuliskan 1/9 di bagian paling kiri dari garis bilangan. 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9 atau 1, kemudian 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 14/9, 15/9, dan 16/9. Anak-anak bisa mencoba contoh soal lain yang ada di buku ya. Selanjutnya, kita akan belajar cara membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, kalian bisa menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, dan tanda kurang dari. Jika pecahan yang akan dibandingkan memiliki penyebut yang sama, kita akan lakukan cara berikut. Untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama, kalian harus membandingkan pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar, maka pecahannya juga lebih besar.
Kita ambil contoh pecahan 4/7 dan 2/7. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 7. Maka kita bandingkan pembilangnya, yaitu 4 dan 2. Mana yang lebih besar antara 4 dan 2? Karena 4 lebih besar dari 2, maka kesimpulannya adalah 4/7 lebih besar daripada 2/7. Sekarang kita akan belajar cara membandingkan pecahan jika pecahan yang akan dibandingkan adalah pecahan berpenyebut tidak sama. Terdapat dua cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah menyamakan penyebut, dan yang kedua adalah melakukan perkalian silang. Kita akan ambil contoh pecahan 1/3 dan 1/4. Untuk cara pertama, kita akan menyamakan penyebut 3 dan 4 menjadi 12 dengan mencari KPK-nya. Caranya adalah dengan mengalihkan penyebut dan pembilang dari pecahan tersebut dengan angka 4 agar penyebutnya menjadi 12. Dengan cara yang sama, kita lakukan untuk pecahan 1/4. 4 akan menjadi 12 jika dikalikan dengan 3. Dan akan menghasilkan 3/12. Karena dua pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama, kita akan membandingkan pembilangnya, yaitu 4 dan 3. Karena 4 lebih besar daripada 3, maka kesimpulannya 1/3 lebih besar daripada 1/4. Sekarang kita coba cara yang kedua, yaitu dengan melakukan perkalian silang. Empat akan kita kalikan silang dengan 1 yang merupakan pembilang dari 1/3. Dan 3 akan kita kalikan 1 yang merupakan pembilang dari 1/4. Hasilnya menjadi 4 dan 3. Karena 4 lebih besar dari 3, maka 1/3 lebih besar dari 1/4. Hasilnya sama. Kalian bisa memilih menggunakan cara yang mana yang kalian anggap lebih mudah ya. Selanjutnya, kita akan belajar cara mengurutkan pecahan. Ketika mengurutkan pecahan berpenyebut sama, yang harus diperhatikan adalah pembilangnya. Semakin besar pembilang, maka semakin besar pecahan tersebut. Dan jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya seperti cara yang kita lakukan di slide sebelumnya. Kita akan coba mengerjakan contoh soal ya. Karena contoh soal yang di buku Ustazah rasa terlalu sulit, kita akan coba contoh soal dari Ustazah saja ya. Urutkan pecahan 1/3, 2/4, dan 5/6 dari yang terbesar hingga yang terkecil. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Penyebut ketiga pecahan adalah 3, 4, dan 6. Maka penyebut ketiga pecahan tersebut akan kita samakan menjadi 12. Karena 12 merupakan kelipatan perkalian terkecil dari 3, 4, dan 6. Caranya masih sama dengan yang tadi, yaitu dengan mengalihkan pecahan dengan angka yang menjadikan penyebut dari pecahan ini menjadi 12. Untuk 1/3 kita kalikan dengan 4 agar penyebutnya menjadi 12. Untuk pecahan 2/4 kita kalikan dengan angka 3
Dan untuk pecahan 5/6 akan kita kalikan dengan angka 2. Kemudian kita akan membandingkan ketiga pecahan baru yang sudah kita hitung tadi, yaitu 4/12, 6/12, dan 10/12. Karena 10 lebih besar daripada 6 dan 4, maka 10 merupakan pecahan yang paling besar. Kemudian dilanjutkan dengan 6/12 dan 4/12. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah 5/6, 2/4, dan 1/3. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Ustazah harap semua siswa bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.